Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riyadh 31 Media. Oke, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil praktis ketiga Moto3 di sirkuit Sandschering Jerman 2023. Udah usai dan udah selesai. Sirkuit Sandschering Jerman di saat praktis ketiga Moto3 dalam keadaan hujan yang cukup lebat. Kalau kita nonton aja dari rumah aja, dari HP aja, dari laptop aja, dari TV aja. Ya, yang menarik buat saya pribadi sih sebenarnya semua pembalap Moto3 turun ya di saat praktis ketiga ini. Padahal sih secara kombinasi catatan praktis 3 ini tidak akan juga mempengaruhi yang bakal lolos langsung kualifikasi 2. Karena di saat praktis 1 pembalap mendapatkan lintasan kering, otomatis lap time-nya sangat cepat dibandingkan praktis 2 ataupun praktis 3 hari ini. Jadi saya sempat mikir juga apakah nanti kualifikasi dalam lintasan basah seperti ini ataupun besok race itu bakal hujan untuk Moto3. Yang jelas sih mereka semua sudah memiliki datanya, perkiraan cuaca untuk Sandschering Jerman saat kualifikasi dan juga saat race, termasuk kelembapan udaranya, anginnya, dan cuacanya. Jadi ya saya sih cuma pengen lihat aja nanti kualifikasi apakah hujan juga ataupun ya kering gitu kan. Dan race-nya juga bakal menarik juga apakah hujan ataupun kering. Karena ya sebenarnya sih buat apa mereka nge-push di praktis ketiga buat yang udah aman di saat praktis satunya masuk 14 besar kan. Jadi dia nggak perlu capek-capek ikut kualifikasi satu dulu. Tapi ternyata semuanya ikut turun, bahkan mereka cukup serius nge-push motornya untuk bisa mendapatkan lap time yang semakin cepat dan semakin cepat. Oke, untuk Mario Suryaji jelas ini pembalap yang memang sudah diakui ya oleh komentator MotoGP dan juga penonton dari seluruh dunia. Mario Suryaji itu sangat bagus di saat lintasan basah. Bukan karena badannya besar, tinggi ya, tapi lebih kepada memang skillnya bagus. Ini diakui oleh banyak orang sebenarnya. Jadi kita bukan berbicara penonton dari Indonesia aja, tapi penonton dari luar negeri pun banyak yang mengakui hal tersebut. Ya, karena memang banyak pembalap yang di saat trek kering itu lambat, tapi trek basah juga lambat. Sedangkan Aji nggak. Di saat trek kering mungkin bisa kita katakan cukup ya, tidak terlalu cepat, lambat, tapi di saat basah, hujan, dia bisa cepat. Bukan semata-mata karena memang badannya tinggi dan cukup besar dengan mengendarai Moto3, akhirnya mendapatkan grip ban yang cukup oke, tapi memang skillnya ada. Jadi ya banyak juga pembalap Moto3 yang badannya besar sebenarnya. Saya dapat masukan juga, tapi ternyata saat kondisi hujan nggak bagus-bagus juga sih, nggak dapat lap time teratas. Bahkan kalau kita nonton praktis 3, Mario Suryaji selalu di highlight karena memang dia terus aja bisa mempertajam lap time-nya. Berikut catatan Riyadh 31 Media. Oke. Mario Aji langsung keluar ketika lampu hijau dihidupkan untuk bisa menjalani praktis ketiga. Yang keluar pertama memang Scott dan juga Venati, kemudian Bu Asri, Mario Aji menyusul di beberapa posisi setelahnya, dan Mario Aji benar-benar kalau saya perhatikan kayaknya nggak masuk pit ya, dia terus aja nge-running nge-push motor untuk bisa mendapatkan lap time yang oke. Artinya dari semenjak lampu hijau itu Mario Suryaji sudah membawa bahan bakar yang cukup banyak dan cukup untuk bisa mengikuti praktis 3 tanpa harus capek-capek ke pit untuk ya men-setup-setupan apa. Jadi nggak perlu juga. Jadi memang lintasannya sudah seperti ini dan ya tinggal di-push aja motornya dengan settingan yang mungkin settingan praktis kedua kemarin. Karena praktis kedua kemarin juga cukup bagus. Kemudian di sisa 21 menit Mario Aji turun ke posisi 3 yang tadinya berada di posisi 1 memuncaki time sheet karena digeser oleh Andre Migno dan juga David Salvador. Hujan makin deras saja di sisa 21 menit ini. Di sisa 8 menit Mario Aji naik ke posisi 1 dengan lap time 1 menit 43 detik 570. Kemudian di sisa 7 menit Mario Aji mencetak 1 menit 42 457. Di sisa 5 menit Scott naik ke posisi 1 menggeser Mario Suryaji, dan di sisa 2 menit Mario Aji pertajam dengan 1 menit 41 detik, dan di last menit Artigas cetak 1 menit 40 detik dan Mario Aji turun, Scott juga turun. Kemudian di menit-menit terakhir ini Mario Aji mampu mempertajam lagi dengan 1 menit 41 detik 2 sekian. Wow, jadi Mario Aji mendapatkan posisi kedua. Javier Artigas di posisi 1 dengan 1 menit 40 detik 923. Mario Aji di posisi kedua dengan 1 menit 41 detik 209 dengan Honda NSF 250 RW. Artinya Mario Suryaji menjadi pembalap Honda terbaik di saat praktis 3 ini, atau pembalap Honda tercepat ya.
Di posisi ketiga, Scott dengan motor Honda. Di posisi 4, Ivan Ortola. Di posisi 5, Riccardo Rossi. Posisi 6, Filippo Farioli. Posisi 7, Andrea Migno. Di posisi 8, Adrian Fernandez, adik dari Raul Fernandez yang menggantikan sementara posisi Tatsuki Suzuki di Leopard Racing yang sedang mengalami cedera. Di posisi 9, Matteo Bertele. Oke, kemudian posisi 10 Jaume Masia, 11 David Alonso dari Kolombia, 12 Diogo Morera dari Brazil, 13 Taiyo Furusato dari Jepang rekan tim Mario Shiraji, 14 Joshua, 15 Daniel Holgado, 16 Yamanaka dari Jepang dengan gas-gas, 17 Stefano Nepa, 18 Denis Oncu dari Turki yang ikut praktis 3 walaupun tidak dari menit awal tapi dia masuk di sisa-sisa 7 menitan. David Munoz di posisi 19, 20 Joel Kelso dari Australia dengan CF Moto, 21 Romano Venati, 22 David Salvador, 23 Daniel Sahril, 24 Buasri, 25 Jose Antonio Rueda, 26 Colin Fire dari Belanda, 27 Ayumu Sasaki dari Jepang dengan Husqvarna, 28 Anna Carrasco pembalap wanita satu-satunya 2023, 29 Kaito Toba. Ya, jadi yang paling lambat Kaito Toba 1 menit 47 detik 870. Ya, secara kombinasi ya tadi saya bilang dan juga seperti konten practice 2 tidak akan merubah keadaan karena memang yang dipakai adalah yang tercepat yaitu mereka yang mengikuti practice 1. Ya, Ayumu Sasaki, Denis Oncu, Jaume Masia, Ivan Ortola, Yamanaka, Daniel Holgado, Kaito Toba, Stefano Nepa, Rueda, Matteo Bertele, David Alonso, Andrea Migno, Diogo Morera, Colin Fire. 14 nama ini berhak langsung mengikuti kualifikasi 2 nanti sekitar jam 6 sore waktu Indonesia Barat ya. Kemudian Romano Venati, Scott Ogden, David Munoz harus mengikuti kualifikasi 1 hingga Daniel Sahril yang paling terakhir yaitu posisi 29. Mario Shiraji di posisi 26, yes harus mengikuti kualifikasi 1 dulu. Tapi kalau kualifikasi 1-nya hujan sih cukup berpeluang besar Mario Shiraji menjadi yang tercepat dan bisa lolos kualifikasi 2. Dan mudah-mudahan kualifikasi 2-nya juga hujan. Dan yang terpenting sih sebenarnya buat saya race-nya juga hujan. Jadi ya biar lebih asik aja nontonnya pembalap Indonesia berada di posisi terdepan. Karena banyak penonton dari Indonesia yang di channel RYD 31 Media jadi semangat nonton ketika ada pembalap Indonesia berada di posisi terdepan. Tapi kalau yang merasa hatinya nggak senang Mario Shiraji berada di posisi terdepan sih cukup tanda tanya ya. Ada apa dengan hatinya gitu kan. Ketika Mario Shiraji bagus dia sedih. Ketika Mario Shiraji berada di posisi 26 dia senang. Tanda tanya nggak sih? Kalau saya sih tanda tanya, ada apa gitu. Coba dikoreksi hatinya gitu kan. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.